tua. Ini sebab kita tidak jaga anak kita, jaga keluarga kita. Jangan sampai merasa takut selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat tutup rapat pintu, tak berani kalau orang tua datang. Seharusnya bersyukurlah orang tua boleh jumpa lagi, ya kan? Ditakut. Allahu Akbar. Jadi malam Jumat ini malam yang sangat afdal beribadah. Ibadahlah kepada Allah, jangan takut dengan syaitan dan iblis. Para Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, sesiapa kata Rasulullah membaca kalimat ini, kata Rasulullah, sebanyak 7 kali. Sesiapa yang mengatakan kalimat ini, kata Rasulullah, 7 kali pada siang hari Jumat ataupun malam hari Jumat, dan ketika dia membaca kalimat tersebut, tiba-tiba hari itu atau malam itu dia mati pada hari itu, maka kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa istighfarnya panjang, Tuhan? Saya nak bacakan mungkin tak sempat sangat. Ada dalam muka 98-99. Ini ada doa. Tuhan tengok nanti dalam buku ini, hebatnya hari Jumat. Bila kata Rasulullah membaca istighfar ini, kalimat ini 7 kali, malam ataupun siang Jumat, mati pada malam itu atau siang itu, dakhalal jannah, ia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang pernah kita dengar Tuhan, hadis daripada Rasulullah, sesiapa yang mati malam Jumat ataupun siang Jumat akan dilepaskan oleh Allah daripada azab kubur. Itu yang sering kita dengar. Riwayat daripada Anas bin Malik, sahabat Rasulullah ini, lebih daripada itu. Sesiapa kata Rasulullah mengatakan kalimat istighfar ini sebelum pada siang Jumat ataupun malam Jumat 7 kali saja, mati pada hari itu atau malam itu, dakhalal jannah, akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita teruskan cerita sedikit. Jadi kata perempuan ini, sebab aku menyatakan hal ini wahai Hasan Basri, anakku tersebut anak yang paling tersayang dalam hidup. Aku ingin, naklah dalam hatiku, aku ingin berjumpa dengan anakku tersebut. Hasan Basri, jangan mimpi dengan orang mati, mana boleh. Jumpa dengan orang mati, mana boleh. Jadi kata perempuan ini, bukan jumpa wahai Hasan Basri, jumpa dalam mimpi saja. Mimpi saja. Adakah caranya wahai Hasan Basri? Allahu Akbar. InsyaAllah Tuhan, saya akan ceritakan hal ini. Terpulanglah Tuhan nak mengamalkan atau tidak, boleh, tak ada masalah. Ini cerita daripada kitab Afdalus Sholawat. Mungkinlah Tuhan nak rindu dengan ibu, rindu dengan ayah yang sudah mati, rindu dengan saudara yang sudah mati. Sekali-sekala biasanya perasaan itu timbul dalam hati kita. Naklah kita mimpi dengan mereka. Jadi kata Hasan Basri, kalau nak engkau mimpi dengan orang yang engkau cinta yang telah mati tadi, kamu setelah sembahyang Isya, kerjakan sholat sunat 4 rakaat 2 kali salam. Sembahyang sunat mutlak saja. Usalli rak'ataini lillahi ta'ala. Berapa rakaat? 4 rakaat 2 kali salam. Surahnya ada, nanti dibagi oleh Sayyidina Hasan Basri, khas surahnya 4 rakaat, surahnya serupa, sama. Jadi setelah selesai 4 rakaat, kamu baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana sholawat? Pilih saja sholawat ini Tuhan, yang termaktub dalam kitab-kitab ulama sebanyak 12.000 sholawat. Kita adalah yang tak pilih. Salawat mana saja yang boleh. Jadi kata perempuan ini, sampai bila baca salawat tersebut wahai Hasan Basri? Sampai kamu tertidur membaca salawat tersebut. Itu dia syaratnya. Lepas sembahyang Isya, sembahyang surat 4 rakaat 2 kali salam, surahnya ada yang khas, bukan surah sembarangan. Lepas itu baca salawat, mana salawat sampai tertidur. Jangan baca 100 kali dah tertidur, kan boleh. Ya kan? Jihad dulu.
Ya kan, riyadhah dulu, banyak-banyak bersolawat dulu. Ini saya katakan kelebihan orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Kalau bersolawat sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali, belum lagi mantap di dalam hati kita. Banyak-banyak. Sebab itulah Hasan Basri mengatakan sampai tertidur. Maknanya banyak lagi kita baca. Jadi kata perempuan ini, okelah, apapun yang engkau cadangkan wahai Hasan Basri, sebab hatiku ini sudah rindu dengan anak. Hatiku sangat rindu dengan anakku tersebut. Inginlah aku tengok dia dalam mimpi. Aku coba wahai Hasan Basri. Malam itu dia amalkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan Basri. Allahu Akbar, tabarakallah. Memang diizinkan oleh Allah jumpa dengan anaknya tadi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam mimpi. Diizinkan oleh Allah. Kita tengok ini izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah nak sesuatu, mesti terjadi. Amalkan mimpi dengan anak. Allahu Akbar, tuan. Setelah mimpi dengan anaknya, dalam mimpi tadi jumpa, menangis perempuan ini. Apa sebab? Sebab dalam mimpi dia tengok anaknya diazab Allah. Dalam mimpi dia tengok anaknya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangislah seorang ibu sayang kepada anak. Apatah lagi kita sayang kepada orang tua, kepada ibu, ayah, saudara, tok kita. Matlamat dan tujuan kita hidup di dunia ini ialah berhimpun kembali, berkumpul kembali nanti dalam kehidupan yang abadi dalam surganya Allah, bersama dengan anak, bini kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita. Itu cita-cita kita di dalam hati, itu azam kita di dalam hati, berhimpun kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan, setelah dia tengok keadaan macam ini, menangis semakin kuat. Besok pagi dia cerita lagi dengan Hasan Basri. Sebab itu tuan, kita ada masalah nih, jangan dirasakan sendiri. Jangan dirasakan sendiri. Ada laki cerita dengan laki, ada bini di rumah cerita dengan bini. Jangan dirasakan sendiri kesusahan yang kita rasakan. Cerita, berbagi cerita dengan anak, dengan istri. Macam mana kalau begini, biasakan dengan hidup musyawarah dalam rumah tangga. Insya Allah kehidupan di rumah tangga akan sakinah, akan tenang, akan damai. Kalau semuanya sama, serba disembunyikan, kita sorok daripada bini dan lain sebagainya. Kadang-kadang karena takut dengan bini atau bini takut dengan laki, disembunyikan hal-hal yang tidak patut. Ceritalah betul-betul, buka betul-betul. Sebab Nabi pun macam tu, selalu musyawarah dengan bini, anak. Macam mana kalau begini bang, macam mana kalau begini sayang. Apa salahnya kita sesama di dalam rumah kita, tangga sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kata Hasan Basri, engkau menengok anakmu yang tadi diazab oleh Allah, mestilah sedih, ya kan? Jadi kata Hasan Basri, apa yang kau ingin? Setelah satu pertanyaan aku jawab, nah apa lagi? Jadi perempuan ini bertanya, wahai Hasan Basri, aku tidak ingin anakku masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang aku tanyakan, apakah ada di antara amalan ataupun suatu cara supaya anakku tersebut mungkin diselamatkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, ini besar tuan. Orang yang tidak percaya dengan hal ini terpulang. Jadi saya nak cerita ya, terpulang percaya apa tidak, ini ada kitab yang khas. Jadi begini tuan, Hasan Basri mengatakan, kalau engkau ingin bantu orang yang di dalam kubur, di antaranya ialah menderma, berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu jalan, kata Hasan Basri. Begitulah dengan kita, tahlil arwah kita adakan. Kadang-kadang ini yang dikatakan orang sesat lah. Sesat tahlil arwah, tidak boleh. Allahu Akbar, tabarakallah. Padahal mengaji ilmu hanya 5 tahun,
mengaji ilmu baru 3 tahun, balik ke kampung sudah membawa aliran-aliran yang lain-lain daripada orang tua zaman dahulu. Orang tua dahulu Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Fattani yang ada di Fattani, Syekh Abdul Wahab Bugis Indonesia, Syekh Abdul Samad Palembang, 4 orang serangkai ini Tuan hijrah daripada negerinya masing-masing pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Berapa lama? 35 tahun belajar ilmu agama. Balik ke kampung bawa tahlil, mengajarkan tahlil arwah, khataman Quran dihadiahkan untuk orang yang mati. Ini yang dibawa orang tua zaman-zaman dahulu daripada ulama yang dahulu. Datang orang yang baru belajar 3 tahun dia belajar di university, balik kampung, wes haram tahlil, ziarah kubur tidak boleh, baca khatam Quran untuk yang ada dalam kubur pun tidak boleh, sesat, segala yang baharu itu sesat. Wih, hebat nih orang, baru beberapa tahun, orang kata seumur jagung baru. Tahu seumur jagung Tuan? Jagung berapa umurnya? Seumur jagung baru belajar, sudah hebat-hebat menentang ulama-ulama yang puluhan tahun, 35 tahun belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sesat, ini. Allahu Akbar. Saya jawab senang ya kalau ada yang mengatakan sesuatu yang baharu itu sesat. Saya jawab senang ya. Saya ceramah menggunakan apa? Dia jawab menggunakan mic, pengeras suara. Saya jawab, zaman Rasulullah adakah mic macam ini? Tidak Ustaz. Yang saya sebutkan masalah ibadah. Ini ibadah kan tidak? Kalau kita teriak sendiri di atas sana macam Bilal bin Rabah di zaman dahulu, naik ke atas menara yang tinggi, Allahu Akbar. Benar Tuhan. Naik ke atas takut-takut ada angin puting beliung. Kasihan yang azan di atas. Bukan tidak boleh, sunnah itu tetap sunnah. Kalau nak kerjakan macam itu silakan, nak ikut sunnah Rasulullah silakan. Tapi sekarang model, kecanggihan, kepintaran yang dibagi oleh Allah kita gunakan untuk kebaikan, apa tidak boleh? Jadi saya bilang buang senyap di belakang senyap. Allahu Akbar. Jangan katakan saya bilang sesuatu yang baharu itu semuanya sesat. Kalau sesuatu yang baharu itu sesat, Tuhan jangan menggunakan kereta, Tuhan jangan menggunakan motor, pesawat terbang zaman dahulu tidak ada. Apa yang dipakai Ustaz? Unta, kuda, tergetar, tahinya penuh di tengah highway. Itu kan mengganggu. Ya kan? Cari yang lebih sedikit hebat. Allahu Akbar, tabarakallah. Jadi Tuhan, kata Hasan Basri, kalau engkau lewat sedikit apa? Kalau nanti jebur, lebih baik bilang awal banyak. Saya pernah ceramah asik-asik ceramah di Wolo macam sedap terus. Teriak atau imam di belakang. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Saya tak paham apa maksud. Saya terus ceramah terus kuliah. Tiba-tiba naik tak tahu lagi. Dia tutup di belakang, ya Allah. Subhanallah, kata saya, cakaplah awal-awal Ustaz, 8.30 berhenti. Saya berkira masa sampai tengok jamnya saya sedikit-sedikit tengok jam. Saya pun tak mau lah memberatkan orang lain. Tapi dalam ibadah, kenapa kita tidak sungguh-sungguh? Kenapa tidak ada adab dalam bentuk ilmu agama? Itu yang sangat saya sayangkan. Tentulah betul-betul ada yang membunyikan sudu dengan cawat. Allahu Akbar, tabarakallah. Macam-macam Tuhan. Dakwah kepada Allah ini macam-macam halangan dan cabaran. Tapi biasalah, Rasulullah dulu nak pergi ke masjid bukan setakat itu. Rasulullah pergi ke masjid diludah oleh orang Yahudi, orang kafir. Pergi ke masjid diludah, kembali dari masjid diludah, sampai 3 hari. 3 hari kali 5 berapa? 3 kali 5, 15. Diludah 15 kali 3 hari Rasulullah SAW. Diludah dari atas. Rasulullah tak melawan. Rasulullah tak
puasa. Ini Rasulullah bukan dengan kaitan agama, ini kaitan dengan pribadiku, kata Rasulullah. Tak marah. 3 hari 4 hari tiba-tiba